Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfian dengan NIM 2009010113, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2020. Video ini berisikan tugas pengganti UTS Ekonomi Pembangunan yang berisikan 6 soal, yaitu 1. Analisis ekonomi pembangunan, yakni permasalahan negara sedang berkembang. Uraikan karakteristik dan permasalahan apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang. Jawab. Karakteristik negara sedang berkembang yaitu 1. Tingkat pendapatan per kapita rendah. 2. Tingginya angka kelahiran. 3. Tingkat korupsi tinggi. 4. Impor lebih besar daripada ekspor. 5. Penduduknya kurang disiplin. 6. Jumlah pengangguran tinggi. 7. Mengandalkan sektor primer. 8. Tingkat pendidikan rendah. 9. Penguasaan iptek minim. 10. Tidak punya modal yang cukup. Adapun permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang adalah 1. Standar hidup yang rendah menyebabkan kemiskinan. 2. Tingkat pengangguran tinggi. 3. Adanya ketidakmerataan. 4. Kekurangan modal. 5. Sumber daya manusia tidak memadai. 6. Ketergantungan yang besar. 7. Tingkat pertumbuhan relatif pendapatan nasional. 8. Fasilitas pendidikan tidak memadai. 9. Tingkat laju penduduk. 10. Kesehatan. Soal kedua yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator. Jelaskan indikator apa yang dimaksud dari indikator tersebut, yang mana digunakan untuk mengelompokkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di daerah Indonesia. Jawab. Indikator yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah Indonesia yaitu Produk Domestik Bruto atau PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. PDB per kapita atau pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per jam kerja sistem upah adalah kebijakan ataupun strategi yang menentukan kompensasi apa yang diterima mereka sesuai lama mereka bekerja dan jenis pekerjaannya. Ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi, yaitu indikator yang mengacu pada indikator pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan. Indikator non-moneter, yaitu indikator ini mengambil beberapa hal pokok yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. 3. Indikator campuran adalah indikator yang mencakup indikator sesionalis inti dan indeks pembangunan manusia. Soal ketiga, dalam teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dikenal model dua sektor neoklasik atau neoklasikal. Jelaskan makna dari teori tersebut dan implementasi di negara sedang berkembang. Model dua sektor adalah teori pembangunan yang mengemukakan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi dan pergerakan pembangunan berkelanjutan. Teori model dua sektor ini menjadi teori umum yang digunakan oleh negara-negara berkembang dikarenakan surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke kantor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi dan pergerakan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Industrialisasi berperan penting dalam pembangunan negara-negara berkembang karena 1. Mampu meningkatkan pendapatan nasional di negara tersebut. 2. Meningkatkan standar hidup stabilitas ekonomi. 4. Peningkatan neraca pembayaran. 5. Menstimulasi kemajuan sektor lain. Soal keempat, itu sektor model. Jelaskan perbedaan model pertumbuhan yang dikemukakan Harold Domar dan Solo Swan, serta implikasi terhadap negara berkembang. Jawab. Pada model pertumbuhan Harold Domar, Harold berpendapat bahwa pendapatan merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara Domar menunjukkan bahwa investasi juga memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut model pertumbuhan Harold Domar, investasi yang paling penting karena dapat menciptakan pendapatan, serta dapat meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh, steady growth. Sedangkan teori Solo Swan menjelaskan 3 hal, yaitu persediaan modal, angkatan kerja, dan kemajuan teknologi, yang menurutnya mampu mempengaruhi output yang dihasilkan oleh suatu negara.
Solow berpendapat bahwa persediaan modal penting karena berubah sepanjang waktu sehingga dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tingkat tabungan yang tinggi juga penting. Artinya semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Melihat implikasi terhadap negara berkembang, tentunya investasi dan tabungan mampu berpengaruh terhadap PDB di negara tersebut. Pendapatan nasional atau PDB sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, yang kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Soal kelima, dari beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang mana paling populer dikembangkan di Indonesia? Teori yang paling terkenal adalah teori dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Adam berpikir kalau pertambahan penduduk itu tinggi, secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Contohnya ada negara X yang punya sedikit penduduk dan negara Y yang punya banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit sehingga tidak menciptakan permintaan barang dan jasa yang banyak dan beragam di pasar. Lain dengan negara Y yang punya penduduk dengan jumlah yang lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang dan jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Soal terakhir yaitu soal ke-6. Pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia II dan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970-an sampai 1980-an memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Jawab. Setelah Perang Dunia II berakhir, ahli-ahli ekonomi barat mengenalkan konsep pembangunan kepada negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka. Sepanjang tahun 1940-an dan 1950-an, pembangunan tahun 1970-an, 1980-an harus diakui bahwa pembangunan sebagaimana dikonsepsikan oleh para ahli ekonomi generasi pertama itu telah menciptakan perubahan penting dalam kehidupan suatu bangsa. Pembangunan telah mengantarkan negara-negara berkembang memasuki tahapan modernisasi sebagai titik lompatan menuju kehidupan yang maju dan sejahtera. Itulah tadi presentasi video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.